tugas lagi. Bahasa Indonesia lagi. Oke. Fokus. Kita harus tetap belajar. Bahasa Indonesia itu kan keberagaman budaya, dan tujuan bahasa Indonesia itu pemersatu bangsa kan. Tujuan fungsinya untuk alat informasi pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa nasional dan juga bahasa negara. Artinya dengan adanya bahasa Indonesia sebagai identitas suatu negara dan juga pembeda dari negara lain. Diksi ya, selanjutnya diksi. Diksi itu pilihan kata yang tepat. Contohnya kayak gini gak sih? Paham? Oke, selanjutnya itu makna kontekstual. Berarti makna yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Kayak gini gak sih contohnya? Paham? Oke, udah selesai. Tapi beberapa pertanyaan cuma kejawab. Aku udah gak tahu lagi mau jawab apa. Kayaknya aku harus nanya Sabil. Sabil? Apa yang bilang? Bil. Ngagetin aja sih. Aku mau minta tolong boleh? Aku lagi buru-buru banget nih. Aku mau presentasi. Aku ada tugas bahasa Indo loh, kayak gitu. Aku belum ngerti, tolong jelasin, please. Oke deh, apa-apa? Itu loh yang makna leksikal dan gramatikal yang ngasih 3 contoh itu. Oh, itu. Gampang aja sih. Kalau makna leksikal itu adalah makna sebelum perubahan bentuk. Biasanya sih disebut makna kamus. Contohnya kayak gini. Nah, kalau makna gramatikal itu adalah makna setelah adanya proses gramatikalisasi, bisa pemajemukan, pengimbuhan, atau pengulangan. Contohnya kayak gini. Paham? Oke, lagi. Oke. Terus abis itu yang makna denotatif dan konotatif. Kasih contoh juga 3. Gimana tuh? Oh, itu sih gampang. Kalau makna denotatif itu makna sebenarnya. Nah, contohnya sih kayak gini. Oh, Paham? paham. Kalau makna konotatif adalah makna denotatif yang ada penambahan makna, baik itu kiasan atau perbandingan. Contohnya kayak gini juga. Gimana? Paham? Oke. Sekali lagi ya, Oke. pengertian dan unsur tata kalimat. Apa tuh? Tata kalimat ya. Oh, yang ini nih Ibu pernah jelasin. Tata kalimat itu adalah kaidah atau susunan kalimat yang sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Unsur-unsurnya tuh ada S, P, O, K. Subjek itu yang lagi dijelasinnya. Terus ada predikat itu yang ngejelasin subjek. Terus ada objek itu kata yang menerima tindakan dari subjek. Dan terakhir keterangan, informasi tambahan aja sih. Contohnya tuh kayak gini. Oke, paham? Paham, cuma kamu Stop. Oke, aku mau presentasi. Oke, dadah. Assalamualaikum. kasih ya. Iya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi masih belum terjawab. Aku tanya lagi aja tuh ya. Oke. Itu Leli. Aku mau nanya dong tentang itu. Kamu jelasin ya yang pola kalimat dasar, kelengkapan unsur kalimat, terus sejajaran 1
Boleh. Jadi, pola kalimat dasar itu adalah susunan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, pola kalimat juga berfungsi sebagai dasar untuk membangun kalimat yang efektif gitu. Tetapi dalam penulisannya kita juga harus menjaga kesejajaran, keutuhan makna, terus dan pemilihan kata agar kalimat tersebut terdengar secara alami dan logis. Contohnya Kedua ya, kalimat efektif dan cirinya itu gimana? Kasih contohnya juga dong. Oke, jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami. Gitu. Jadi cirinya kalimat efektif itu adalah kayak singkat dan tidak bertele-tele, gitu. Terus jelas dan tidak ambigu. Contohnya ini. Terus satu lagi, Oke. paragraf dan struktur paragraf itu gimana deh? Nah, kalau paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang terkait dan membentuk satu kesatuan kesatuan pikiran gitu. Jadi struktur dari paragraf tersebut adalah kalimat topik, terus kalimat penjelas, terus kalimat penutup gitu. Contoh-contohnya seperti ini. Kamu buru-buru ya? Iya, buru-buru banget. Oke, makasih ya udah mau Makasih banget, jelasin. iya. Bye. Bye. Itu Rian. Halo. Rian. Halo, Pril. Ya, Apa? boleh duduk dari sini. Ya, sok banget duduk. Aku mau nanya Nanya apa? tentang tugas bahasa Indonesia itu. Oh iya, yang bagian mana? Itu yang bagian paragraf menurut jenisnya. Aku mau minta jelasin dan contohnya boleh gak? Boleh, boleh. Nanti sini ya. Kalau paragraf menurut jenisnya itu ada 3. Yang pertama ada paragraf pembuka, paragraf penghubung, sama paragraf penutup. Nah, kalau yang pertama paragraf pembuka tadi isinya tuh kayak gambaran umum lah tentang masalah yang dibahas. Nah, kalau yang kedua ada paragraf penghubung. Kalau isinya itu paragraf penghubung isi dari masalah yang dibahas gitu, isi pokoknya. Kalau yang terakhir itu ada paragraf penutup. Nah, kalau paragraf penutup paragraf isinya ya udah kesimpulan dan tentang masalah yang dibahas tadi sebelum-sebelumnya. Jadi disimpulkan di paragraf penutup. Nah, kalau contoh-contohnya ada di sini. Terus kalau paragraf berdasarkan letak kalimat utama itu gimana? Lu jelasin sekaligus kasih contohnya juga ya? Nah, kalau bagian yang tadi aku tanya itu sebenarnya ada 3 jenis juga, sama kayak paragraf sesuai dengan jenisnya. Kalau yang di aplikasi itu ada 3. Yang pertama ada induktif, deduktif, sama campuran. Nah, kalau induktif itu apa? Induktif itu kalimat atau pembahasan yang isi pokok pembahasan itu ada di awal kalimat. Nah, kalau yang kedua tuh ada deduktif. Nah, beda lain kalau deduktif itu pokok inti yang dibahasnya itu ada di akhir kalimat, ditaruhnya. Jadi terus kalau yang terakhir ada campuran. Nah, kalau campuran ini antara gabungan induktif sama deduktif. Jadi kalau campuran tuh inti pokok masalah itu ada di awal sama disimpulkan lagi di akhir gitu. Kalau contoh dari ketiga itu ada di sini. Iya, itu paragraf berdasarkan teknik pemaparan. Itu gimana sih maksudnya? Terus kasih aku contoh dong. Nah, kalau yang terakhir paragraf menurut teknik pemaparannya itu ada 4. Ada yang pertama itu ada deskriptif, ekspositoris, terus argumentatif, sama naratif. Nah, dari yang pertama itu ada deskriptif. Paragraf deskriptif ini bertujuan memberi gambaran pada pembacanya. Jadi terkait apa yang disampaikan, si pembaca bisa menggambarkan apa yang diceritakan sama si penulis.
Nah, kalau ekspositoris, paragraf yang bertujuan memberikan informasi yang objektif terkait suatu topik yang diambil. Nah, kalau argumentatif, paragraf yang isinya tuh terkait saran dari penulis terhadap masalah yang diambil. Nah, bukan sekedar saran dari si penulis, tapi juga bisa si penulis juga menambahkan fakta-fakta di balik argumen si penulis. Nah, kalau yang terakhir itu ada naratif. Nah, naratif ini paragraf yang bertujuan memberikan motivasi lewat cerita-cerita yang diambil dari berbagai tokoh itu. Kalau contoh dari keempat itu ada di sini.